yang tipikal adalah yang slow fast, yang atipikal adalah yang fast slow dan slow slow. Berikut adalah mekanismenya, kita ingat kembali bahwa untuk yang gambar yang pertama ini, ketika irama sinus, sinyal dari sinus masuk ke AV node, di mana AV node ada dua jalur ya. Tadi ada yang slow pathway dan fast pathway. Pada saat sinus, irama dari SA node masuk ke fast pathway, kemudian ke His. Ini pada saat normal dengan pair interval 160. Kemudian ketika ada APC, maka setelah bit sebelumnya di sini fast pathway masih refraktor sehingga sinyal masuk ke slow pathway, kemudian masuk ke QRS dan kita lihat sebagai pemanjangan pair interval. Nah, ketika sinyal sampai di ujung distal dan misalnya pada saat itu fast pathway sudah selesai masa refraktornya, maka listrik atau sinyal bisa retrograde kembali ke atas. Ini yang kita sebut bahwa slow fast ya, antegrade-nya lewat slow pathway, retrograde-nya lewat fast pathway, kemudian dia akan terjadi re-entry. Ini adalah common Avianarty atau typical Avianarty. Untuk mengetahui EKG-nya, jadi kalau kita ketemu pasiennya di UGD misalnya dengan tachyarrhythmia QRS sempit, apakah ini suatu Avianarty, AVRT atau AT, ada beberapa clue. Clue yang pertama pada EKG Avianarty ini biasanya dia akan diinisiasi dengan adanya ectopic prematur kompleks, kemudian ada pemanjangan PR interval tiba-tiba, kemudian kalau pas sudah terjadi SVT, QRS-nya tidak terlalu nampak atau hidden P wave, dan pada saat terminasi kita akan mendapatkan gelombang P, di mana gelombang P ini artinya dia ngeblok AVN, tachyarrhythmianya bisa jadi suatu Avianarty atau AVRT. Ini kriteria EKG yang saya rasa sangat membantu karena yang tipikal itu banyak 90 sampai 95%, maka mungkin kita enhance terutama yang di sini yaitu didapatkan PR interval, RP interval yang short, kemudian di sini yang penting adalah pseudo R aksen di V1 dan pseudo S di inferior. Pada saat kita ketemu EKG tachyarrhythmia QRS sempit, maka sesuai algoritma kita melihat apakah itu suatu short atau long RP. Di mana kita bisa melihat bahwa untuk short RP di sini, Bapak dokter sekalian bisa menghitung, mengukur jarak RR interval. Apabila P-nya itu jatuh di sebelum tengah antara RR interval, maka kita sebut sebagai short RP. Sementara kalau lebih dari itu, maka itu adalah suatu long RP. Pada Avianarty, nah kita dapatkan gambaran pseudo S di inferior ya di 23 AFF dan kita dapatkan pseudo R aksen di V1. Itu adalah ciri suatu ECG Avianarty. Ini suatu contoh inisiasi dari typical Avianarty yang tadi saya sampaikan. Dia ada pemanjangan PR interval secara mendadak karena dia jump dari dari fast pathway ke slow pathway. Kemudian terminasinya adalah dengan gelombang P di akhir dari SVT, sehingga ini membantu kita untuk mendiagnosis apakah ini suatu Avianarty atau AVRT. Kemudian AVRT atau WPW ya, jadi aksesoris pathway atau bypass track itu sebenarnya dia banyak jalur, jadi tidak cuma dari atrio ke ventricle, tetapi memang yang paling banyak adalah jalur tambahan antara atrium dan ventricle, yang ini terjadi karena ada sleeve muscle yang nggak normal yang menghubungkan antara atrio dan ventricle. Pada WPW atau pada aksesoris pathway ada dua tachyarrhythmia yang sering terjadi, yang satu adalah AVRT. Jadi di AVRT ini 85% pasien dengan WPW kejadiannya adalah AVRT. Sementara 15% adalah preaksitasi dengan WPW. Kita lihat EKG-nya. Pada WPW nanti pada saat sinus dari SA node, maka sinyal itu dia akan melewati aksesoris pathway sehingga akan tampak adanya gambaran delta wave. Pada kriteria diagnosis untuk delta wave kita dapatkan pemendekan PR interval, kemudian QRS yang sedikit lebih lebar dan juga delta wave. Sementara ini adalah gambaran ladder diagram pada saat terjadinya suatu AVRT. Ini kita dapatkan bahwa
EKG WPW itu kadang bisa muncul, kadang tidak. Dari perekaman Holter kita bisa lihat pada saat awal 3 bit pertama ini tidak didapatkan gambaran delta wave, tetapi kemudian pada bit berikutnya bisa saja kemudian muncul delta wave. Jadi artinya WPW ini bisa kadang muncul, kadang tidak muncul. Ini adalah AVRT yang terjadi pada WPW, ini bisa berupa antidromik atau ortodromik. Kalau ortodromik dia antegridnya lewat AV node, sementara kalau antidromik maka antegridnya dia melewati aksesoris pathway sehingga GRS-nya lebar. Dari EKG kita bisa dapatkan rate-nya sekitar 140 sampai 250, sama dengan AVNRT dia akan diawali dengan prematur ectopic beat karena merupakan suatu re-entry. Kemudian kita akan mendapatkan ini, gambaran QRS alternans dan juga ST depresi yang membedakan SVT dengan AVNRT tadi ya. Ini adalah contohnya. Dari sini kita bisa lihat ini tampak gambaran long RP, kemudian ST depresi. Jadi yang mau saya sampaikan, EKG ini adalah membantu. Jadi gambaran ST depresi seperti ini jangan dibaca sebagai EKG ACS kecuali pasiennya memang ada keluhan angina. Kalau pasien usia muda, keluhannya palpitasi, gambaran seperti ini mestinya kita pikirkan diagnosis AVRT. SVT ya, takikardi QRS sempit. Kapan kita curiga itu suatu AVRT, yaitu apabila kita dapatkan ST depresi, kemudian adanya QRS alternan. QRS alternan itu artinya tingginya amplitude QRS dari bit ke bit itu berbeda-beda. Ini tadi yang ortodromik, ini adalah contoh antidromik AVRT. Jadi pada antidromik AVRT di sini QRS-nya lebar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa QRS lebar itu bukan suatu ventricle tachycardia? Ini beberapa clue bahwa pada AVRT antidromik ini kita dapatkan one-to-one conduction. Artinya satu aktivitas V diikuti satu aktivitas A. Sementara kalau pada VT harusnya dissociate. Kemudian QRS morfologi pada prekordial didapatkan morfologi untuk SVT. Kemudian yang tadi saya sampaikan di sini kita dapatkan adanya QRS alternan. Dan pada saat dia convert to sinus, maka kita bisa melihat adanya gambaran delta wave. Ini salah satu contoh dari perekaman Holter monitor pada saat terjadi SVT. Ketika auto terminated kita melihat di sini adanya gambaran delta wave, maka ini bisa kita curigai sebagai suatu AVRT. Kemudian tadi ya kalau AVRT, kalau WPW ada dua, satu aritmianya berupa AVRT dan 15% berupa AFBPW. Ini kami sampaikan berulang-ulang karena ini cukup harus mendapat perhatian karena AFBPW kalau kita tidak treat segera dia akan menjadi suatu kondisi letal aritmia yaitu ventricular fibrilasi. Dari EKG akan kita dapatkan RQR-nya irregular dengan morfologi QRS yang lebar dan dia bervariasi. Kita sebut sebagai bit to bit variation. Kemudian pada saat sinus bisa kita dapatkan gambaran delta wave yang tadi. Ini suatu membantu kita semua ya untuk membandingkan gambaran EKG pada saat AF dengan WPW, maka QRS-nya akan lebarnya lebih lebar dengan bit to bit variation. Kemudian kalau AF yang biasa, maka ini tidak ada QRS-nya relatif sempit. Sementara kalau sinus dengan preeksitasi, maka seperti yang tadi saya sampaikan, PR-nya pendek, kemudian ada delta wave dan QRS-nya lebih lebar. Pada atrial takikardi, jadi atrial takikardi ini 80% dari atrium kanan, ini kita sebut sebagai line of fire. Sementara sekitar 20% dari kiri dan mekanismenya dia berbeda dengan aritmia yang sebelumnya. Ada 3 mekanisme yang bisa terjadi pada ET. EKG-nya seperti apa? Dia akan long RP, kemudian akan ada onset dan terminasinya itu tidak tiba-tiba. Ada yang kita sebut sebagai warm up dan cooling down, dan ada kita bisa melihat fokusnya. Apakah satu fokus atau multiple fokus? Ini salah satu contoh EKG-nya bahwa pada saat terjadinya ET, gelombang P yang terbentuk dia akan kembali ke isoelectric baseline untuk membedakan bahwa ini bukan suatu flutter. Ini contoh tadi yang sudah kesimpulan dari 3 itu. Mungkin kita lihat di sini apakah ini suatu AVNRT, AVRT atau ET. Kalau kita cermati sudah kami beri panah ya di sini. Dia ada gelombang P, pseudo SD inferior dan pseudo R aksen di V1. Maka ini adalah suatu AVNRT.
Kemudian tentang irregular rhythm. Irregular rhythm ada 3, yaitu AF, flutter, dan juga multifocal atrial tachycardia. AF karena adanya multiple wavelet di dalam atrium, maka dia akan tampak sebagai gelombang P yang fibrillatory. Dengan EKG-nya yang kita dapatkan irregular dengan QRS sempit karena dia AF yang lewat ke AV node. Kecuali AF lewat delta wave maka menjadi QRS lebar. Kemudian pada flutter, nah kita akan melihat adanya flutter wave. Karena flutter itu makro reentrant, maka akan terjadi gelombang flutter yang tentu saja dia lebih besar dibandingkan fibrillatory wave. Flutter ada 2, ada yang typical atrial flutter dan ada yang reverse typical. Kalau yang typical maka dia alurnya ya, dia counterclockwise, sementara reverse typical kebalikannya. Kemudian ini MAT, kalau cirinya MAT dia ada 3 morfologi gelombang P yang berbeda-beda dalam satu strip ECG. Dan ini menunjukkan bahwa fokus yang menyebabkan dia MAT lebih dari 1. Kemudian ventricle arrhythmia, ada beberapa ventricle arrhythmia ya, mulai dari PVC, VT, torsat dan juga VF. Dan pada gambaran EKG untuk ventricle arrhythmia, maka QRS-nya akan tampak lebar, kemudian RKR-nya reguler, dan kita akan menemui adanya gambaran suatu AV disosiasi. Kalau tadi yang AVRT antidromik kita tidak dapatkan gambaran AV disosiasi. Kemudian ini contoh terminasinya bahwa setelah QRS lebar, kemudian dia menjadi QRS sempit. Dan di sini memang ada beberapa algoritma untuk membedakan apakah ini takikardi QRS lebar itu suatu VT atau bukan VT. Salah satunya dengan Brugada algorithm. Yang pertama, apakah ada absence of RS complex di precordial lead. Kemudian apabila tidak ada, kita turun ke bawah, dilihat dari R ke S lebih dari 100 milisecond atau tidak. Kalau tidak ada, kita lihat ada AV disosiasi atau tidak. Kalau ada AV disosiasi, maka itu adalah VT. Kemudian ini untuk melihat negatif dan positif concordance. Nah, ada lagi cirinya yaitu selain AV disosiasi pada VT kita bisa dapatkan capture beat atau fusion beat. Nah, ventricle arrhythmia ini bisa kita lihat juga dari Holter. Ini betul-betul pasien kita yang mengalami cardiac arrest pada saat dia dilakukan Holter. Kita lihat di sini bahwa beliau mengalami awalnya dia mengalami ventricle tachycardia yang kemudian generate into VF, yang kemudian generate menjadi PEA dan akhirnya asystole. Jadi ini adalah gambaran yang memang pada lethal arrhythmia 4 ini dokter sekalian tidak boleh lupa. Bagaimana manajemennya? Manajemennya secara umum ada 2 yaitu akut dan juga long term management. Pada akut manajemen tentu saja kita harus bisa membedakan apakah itu stable atau unstable sesuai dengan algoritma pada ACLS. Ini mungkin dokter sekalian sudah sangat paham ya, saya hanya mereview sebentar bahwa apabila didapatkan satu dari kriteria ini, apakah hipotensi atau ada altered mental status atau ada angina atau ada heart failure atau ada tanda-tanda shock, maka dia akan menjadi unstable, maka lakukan synchronized cardioversion. Kemudian apabila stable, maka kita turun ke sini apakah dia wide QRS atau narrow QRS. Ini secara umum akut manajemen yang ini seiring dengan apa yang disampaikan di guideline ACLS sama dengan yang di guideline ESC, tapi di sini ada pilihan obat. Pada narrow kompleks tachyarrhythmia kita bisa melakukan vagal manuver, kemudian obat-obatannya berupa adenosin. Sementara pada wide QRS pilihannya adalah amiodaron. Oke, baik. Kemudian ini untuk AF dengan WPW ya, tentu saja seharusnya memang ada obat yang bisa dipakai kalau hemodinamiknya stabil. Sayangnya di Indonesia tidak ada obat tersebut, sehingga untuk di Indonesia pada pasien dengan AF WPW kita melakukan synchronized cardioversion. Oke, kemudian nah ini untuk AF, akut manajemennya bisa, kalau pada AF, akut manajemen kita menggunakan rate control, yaitu dengan obat-obatan mulai dari golongan beta blockers, kemudian kita bisa pakai
verapamil atau diltiazem dan juga bisa menggunakan digoxin. Kemudian untuk MAT, nah ini yang penting pada MAT itu seringnya disebabkan karena ada underlying disease yang lain, seperti yang paling sering kalau ada dia penyakit paru obstruktif. Di sini kita lihat bahwa treatmentnya adalah mengatasi underlying disease, itu adalah first step. Kemudian untuk long term terapi hampir sama untuk baik AV-ANRT, AVRT ataupun AT dan juga flutter itu adalah dengan tindakan ablasi, kelas rekomendasinya 1. Nah ini nanti akan dijelaskan lebih detail dengan Dr. Erika untuk kardiak ablasi. Ini sama, kateter ablasi adalah kelas rekomendasi 1 untuk AV-ANRT, AVRT dan vokal AT. Sementara untuk AF, kateter ablasi juga kelas rekomendasi 1, terutama pada pasien-pasien yang bisa dia paroxysmal AF atau yang sudah mengalami penurunan IF. Kemudian ya, untuk PVC, terutama yang idiopatik, kateter ablasi juga kelas rekomendasi 1. Dan sebagai take home message pada presentasi saya bahwa saat ini untuk mendiagnosis dan juga mendiagnosis tachyarrhythmia, khususnya baik yang QRS lebar atau QRS sempit, tentu saja kita harus lengkap ya, mulai dari anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa EKG ini adalah alat bantu. Jadi we treat the patient, not the ECG. Membaca EKG itu penting, tetapi harus disesuaikan dengan klinis. Dan tentu saja setelah kita mendiagnosis itu, kita bisa memberikan terapi yang tepat dan bisa menyarankan kepada pasien tata laksana definitif apa yang paling sesuai. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Vera yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana mengenali tachyarrhythmia baik dari atrium maupun dari ventricle. Berikut tata laksananya. Terima kasih Dr. Vera, kami persilakan duduk di sini. Kemudian kita beranjak ke pembicara kedua, yaitu Dr. Matt Putrika Prastuti Ratnagarini yang akan menyampaikan tentang imaging tools in cardiology identifying electrical mass for enhanced diagnostic precision. Dr. Putrika ini merupakan cardiologist consultant of cardiovascular imaging dan saat ini merupakan staf di Departemen Cardiology and Vascular Medicine Universitas Gadjah Mada. Kami persilakan Dr. Putrika, waktunya 20 menit. Terima kasih atas perkenannya Prof. Kris. Selamat siang seluruh audiens Jogja Cardiology Update kali ini. Saya diberikan mandat dari panitia Jogja Cardiology Update membawakan topik tentang imaging tools in cardiology, identifying electrical mass for enhanced diagnostic precision. Saya tidak ada sesuatu untuk disclose. Kemudian bisa di next. Oke, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui bahwa cardiovascular imaging sendiri ada banyak, mulai dari ekokardiografi, selanjutnya yaitu adalah untuk cardiac CT, selanjutnya lagi adalah cardiac MRI, kemudian scintigraphy, dan yang selanjutnya yaitu untuk hybrid imaging. Di sini semuanya adalah memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Seperti kita ketahui untuk role imaging sendiri dia banyak. Dalam hal ini untuk aritmia, yang pertama yaitu untuk mengetahui tentang etiologi dari aritmia sendiri, yang kedua adalah mengetahui tentang adverse effect akibat dari aritmia, dan yang terakhir yaitu untuk treatment guidance-nya. Di mana CMR sebagai salah satu dari cardiovascular imaging dia adalah untuk assessment yang bersifat reproducible untuk morfologi dan juga function, juga nanti yaitu untuk myocardial tissue characterization-nya. Next.
Yang kita ketahui semua modalitas di dalam cardiovascular imaging sendiri dia dapat yaitu untuk kita bisa mengetahui untuk iskemik, dilated cardiomyopathy, hypertrophic, arrhythmogenic, MAD, amyloidosis, myokarditis sampai dengan ke congenital heart disease. Mungkin yang pertama adalah tentang myokarditis sendiri. Kita tahu bahwa myokarditis itu adalah suatu penyakit itis pada miokard dan dia adalah salah satu dari sekian paling sering untuk indikasinya untuk CMR scan. Walaupun mungkin keterbatasannya adalah seringkali pasien yang mengalami miokarditis itu biasanya dia akan mengalami gangguan hemodinamik, misalnya tensinya turun atau mungkin pasiennya dalam aritmia adalah dia mengalami AV block, di mana AV block sendiri harus hati-hati pada saat pasien itu masuk ke gantry. CMR use sendiri untuk miokarditis sebenarnya cukup banyak, yaitu diantaranya adalah 3 kriteria yang tersebut di bawah ini, yaitu untuk myocardial sign, kemudian juga untuk dari gadolinium enhancement-nya, dan untuk sensitivitas dan spesifisitas sudah tersebut, yaitu untuk spesifisitasnya cukup baik, tetapi sensitivitasnya memang sedikit lebih turun. Di sini untuk miokarditis sendiri memang terbagi dalam beberapa fase. Pada saat akut miokarditis, maka biasanya yang lebih sering terjadi yaitu edema, kemudian systolic function-nya dia akan menurun. Setelah nanti lanjut kepada subakut, biasanya edemanya akan sedikit menurun, tapi mulai terjadi penumpukan dari fibrosisnya di sini. Dan untuk systolic function-nya dia akan mulai membaik. Dan selanjutnya untuk yield myokarditis bisa menjadi 2 tahap, yaitu tahap yang pertama edemanya sudah hilang sama sekali, fungsinya normal dan fibrosisnya juga hanya tinggal sedikit. Tetapi dia bisa berkelanjutan yaitu menjadi suatu dilated cardiomyopathy, di sini edemanya memang sudah hilang, fungsinya menurun tetapi kemudian pasien juga terjadi fibrosis. Next. Untuk mendiagnosis miokarditis sendiri, kalau untuk CMR kita biasanya memakai Lake-Lewis kriteria yang revised. Di sini yang dipakai adalah terutama untuk T2 signal, kemudian ECV extracellular volume, dan selanjutnya juga setelah itu yaitu untuk scar-nya. Kita melihat scar, semakin banyak scar biasanya memang prognosisnya tidak akan terlalu bagus. Next. Untuk kardiomyopati sendiri, di sini kita membagi menjadi 2 yaitu iskemik dan non-iskemik. Iskemik kardiomyopati sendiri nanti paling sering menimbulkan LGE atau fibrosis terutama pada daerah subendokardial, di mana di daerah subendokardial dan dia biasanya mengikuti distribusi vaskuler. Sedangkan untuk non-iskemik kardiomyopati memang juga ada untuk LGE-nya, tetapi LGE-nya ini biasanya di daerah midwall atau epikardial dan biasanya tidak mengikuti regional dari vaskulernya. Jadi tidak mengikuti pattern dari vaskulernya. Next. Selanjutnya yaitu tentang dilated cardiomyopathy. Mungkin kalau sejawat semuanya sudah tahu untuk dilated cardiomyopathy semuanya dari imaging yang pertama kali, first line itu pasti adalah echo. Untuk dilated cardiomyopathy kita juga sudah mengetahui by echo bahwa biasanya fungsi jantungnya menurun, biasanya juga ruang-ruang jantung dia juga akan melebar dan miokardnya dia akan menipis. Cuma memang pada echo memang kadang-kadang agak sulit dibedakan dengan iskemik kardiomyopati. Oleh sebab itu biasanya kita akan lanjut menggunakan CMR, terutama untuk menegakkan bahwa dia memang benar-benar dilated cardiomyopathy. Di sini yang bisa kita lihat bahwa terutama yaitu dari LGE-nya. Pada pasien yang dengan dilated cardiomyopathy biasanya terutama kalau dia
severely dilated, dia maka diikuti dengan fibrosis yang cukup ekstensif. Dilated cardiomyopathy sendiri, selain kita nanti akan melihat dari ejection fraction-nya dia turun, LGE-nya tadi, memang tidak setiap LGE pasti terjadi pada DCM, tetapi 30% dia akan mengalami fibrosis. Dan fibrosis, semakin banyak fibrosis maka biasanya memang kondisi pasien memang tidak terlalu bagus. Untuk kriteria yang lain yaitu kita juga bisa memakai dengan extracellular volume. Di sini dia lebih sensitif daripada ECV, daripada fibrosis. Sayangnya tidak setiap alat punya penghitung untuk ECV ini. Next. Untuk selanjutnya yaitu tentang hipertrofi kardiomyopati. Hipertrofi kardiomyopati sendiri dia yang terjadi biasanya dia akan timbul penebalan dan biasanya penebalan ini bersifat asimetrik dan terutama pada daerah basal interventrikular septum. Di sini bisa juga dilihat, balik dulu sebelumnya. Terima kasih. Di sini yang juga bisa dilihat ini adalah contoh di sini selain hipertrofi dia biasanya juga nanti akan timbul yaitu fibrosis yang bersifat vokal. Next. Untuk diagnostik kriteria untuk by echo yaitu kita bisa lihat nanti kita bisa membandingkan yaitu antara wall yang di posterior wall dan interventricular septum. Biasanya pada interventricular septum jauh lebih tebal daripada yang di posterior wall. Terutama nanti kita menggunakan dari kriteria yang tersebut di sini. Next. Nah, menggunakan CMR kita bisa melihatnya lebih terperinci lagi, yaitu contohnya di sini. Ini bisa kita lihat ini adalah penampang dari short axis. Di sini bisa kita lihat contohnya adalah ini interventricular septum, di sini adalah LV dan RV. Interventricular septumnya sangat menebal, sedangkan daerah lateralnya tidak terlalu tebal. Atau seperti ini, dia menebalnya tetapi hanya daerah inferior saja, dekat interventricular septum tapi yang daerah inferior. Atau malah sebaliknya, daerah antroseptal saja, yang mungkin kadang-kadang masih bisa terlewat by echo. Nah, di sini yang bisa kita lihat selain untuk penebalan yaitu adanya LGE. Dan LGE ini seringkali bersifat patchy atau kalau orang Jawa bilangnya demblok. Jadi bersifat vokal, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Dan semakin banyak fibrosisnya, maka biasanya memang prognosisnya semakin buruk. Next. Selanjutnya yaitu tentang untuk yang hipertrofik kardiomyopati sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tanpa obstruction dan dengan obstruction. Nah, kalau seandainya pasien tersebut dengan LVOT obstruction, maka kita harus melihat yaitu apakah ini memang terjadi LV obstruction atau tidak. Yang pertama yaitu menggunakan baik echo maupun dengan CMR, yaitu kita mengetahuinya ada peak gradient. Seperti contoh yang di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada sedikit jet dan yang kemudian jetnya itu yang harus kita kuantifikasi di sini. Dan terutama sebenarnya untuk penyebab dari LVOT obstruction yaitu abnormalitas dari mitral valve. Next. Selanjutnya yaitu tentang cardiac amyloidosis. Cardiac amyloidosis ini adalah suatu diagnosis yang cukup tricky. Dokter kadang-kadang harus benar-benar jeli melihat apakah ini hipertrofi saja, left ventricular hypertrophy atau dia sebenarnya merupakan suatu cardiac amyloidosis. Kenapa? Karena dia hanya sama-sama tebal. Dan kemudian penurunan fungsi dari kardiaknya sendiri, ejection fraction dia masih bagus. Cuma kok pasien mungkin agak sedikit seringkali mengalami gangguan dari terjadi heart failure seperti itu. Seringkali terjadi heart failure padahal mungkin EF-nya bagus. Jadi kita bisa
mencurigai bahwa pasien tersebut mengalami suatu kardiak amiloidosis. Kardiak amiloidosis ini terjadi karena adanya timbunan amiloid pada miokard. Next. Nah, di sini bisa kita lihat, ini contohnya adalah salah satu dari kardiak amiloidosis by echo, yaitu yang pertama adalah enlargement dari atrium, kemudian RV wall thickening, LV wall-nya juga thickening dan kadang-kadang ada pericard effusion. Dan perlu diketahui biasanya fungsi jantungnya, fungsi sistoliknya dia biasanya masih bagus, tapi hanya tebal saja. Jadi kita harus meyakinkan bahwa ini memang bukan suatu hipertrofik atau seringkali kita mengidentifikasinya sebagai suatu hypertrophic heart disease kayak seperti itu, hypertensive heart disease. Nah, ini yang bisa kita lihat nanti by CMR. Di sini adalah gambar dari sinenya. Untuk gambar dari sinenya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat bahwa dia cukup tebal. Ini fungsinya juga masih bagus, tetapi nanti kita dapatkan yaitu sparkling dari miokardium. Yang selanjutnya yaitu untuk LVNC, LV non-compaction cardiomyopathy. Untuk LV non-compaction cardiomyopathy sendiri yaitu di sini bisa kita lihat ini adalah suatu hipertrabekulasi dari ventrikel kiri. Biasanya yang kita ketahui untuk trabekulasi, hipertrabekulasi yang sering terjadi normalnya yaitu ada di right ventricle, bukan di left ventricle. Tetapi yang kali ini pada LVNC yang terjadi yaitu hipertrabekulasi pada left ventricle. Dan biasanya untuk diagnosis dari LVNC sendiri sayangnya tidak hanya boleh berbasis pada imaging saja. Tetapi di sini kita harus melihat adakah family history, kemudian other neuromuscular disorder, dan juga apakah ada untuk significant arrhythmia. Nah, ini juga adalah salah satu contoh dari LVNC. Di sini bisa kita lihat, jadi ini adalah left ventricle. Bisa kita lihat bahwa hipertrabekulasi di sini. Dan untuk penghitungan dari left ventricle untuk hipertrabekulasi, maka kita harus hitung baik dari diameter maupun nanti sampai dengan persentase dari hipertrabekulasinya. Yang selanjutnya yaitu tentang MAD. MAD atau mitral annular disjunction, ini juga seringkali dikaitkan dengan aritmia, yaitu yang terjadi normalnya. Ini adalah atrium, ini adalah leaflet dari mitral, dan kemudian ini adalah ventricle myocardium. Dan di sini nanti kita lihat bahwa dia ada jarak dari yang dia insersi normal dan insersi yang terjadi pada pasien tersebut. Di sini biasanya nanti ada berjarak, dan apabila pasien itu, jadi yang pertama biasanya didapatkan ada aritmia, yang kedua pasien itu dengan mitral regurgitasi, dan yang ketiga yaitu adanya annular disjunction. Yang selanjutnya adalah tentang arrhythmogenic ventricular dysplasia. Ini juga cukup tricky sekali untuk penegakan diagnosisnya. Seringkali juga bisa tetap menggunakan echo, tetapi tidak hanya dengan echo dan kriteria dari aritmia, tetapi juga menggunakan kriteria dari CMR. Untuk kriteria dari CMR sendiri kita menggunakan PA2 score. Di sini semuanya sudah terlihat, dan ini yang biasanya kemudian temuan baik dari echo, CMR ataupun dari Holter nanti kita sesuaikan dengan yang ada di PA2 kriteria ini. Singkatnya untuk CMR sendiri yang bisa kita lihat yaitu adanya aneurisma dari right ventricle. Jadi ini seharusnya adalah sine, nanti akan dilihat ini dalam keadaan sistolik itu akan terjadi aneurisma di sini. Dengan short axis bisa kita lihat bahwa nanti di sini terjadi aneurismanya. Selain dari kinetiknya, kita juga akan bisa melihat yaitu adanya
fibrosis dari right ventricle. Di mana by echo memang ada sedikit, kadang-kadang itu terjadi sedikit kekurangan, yaitu untuk pencitraan dari right ventricle itu sedikit agak susah untuk echo. Tetapi di sini kita bisa melihat, by CMR ini kita bisa melihat secara lebih jelas. Take home message-nya adalah bahwa imaging tools pada kardiologi ini dapat membantu dalam mendeteksi kausa-kausa electrical abnormality, dan diharapkan dengan adanya imaging tools dari imaging ini diharapkan nanti dapat mempertajam dari presisi diagnostik, dan akurat identifikasi ini nanti diharapkan dapat ikut menunjang untuk treatment kita. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita beri aplaus nih Dr. Putrika. Terima kasih Dr. Putrika sudah dengan jelas memaparkan peran dari imaging untuk beberapa penyakit yang berkaitan dengan aritmia. Kami persilakan Dr. Putrika duduk di sini. Dan kita sampai pada pembicara ketiga, yaitu Dr. Erika Maharani, SPCP, yang akan menyampaikan tentang curative approach to tackling tachyarrhythmia ablation at a glance. Dr. Erika merupakan cardiologist consultant of electrophysiology dan saat ini beliau merupakan staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Universitas Gadjah Mada Rumah Sakit Sarjito. Kami persilakan Dr. Erika, waktunya 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kris atas perkenalannya. Saya bertugas menyampaikan materi yang ketiga untuk teman-teman sekalian, yaitu terkait dengan curative approach to tackling arrhythmia, ablation at a glance. Jadi ini adalah outline saya. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang kateter ablasi untuk tata laksana aritmia. Jadi kita tahu bahwa tindakan aritmia mengalami perkembangan yang sangat pesat akhir-akhir ini, termasuk terkait dengan tata laksananya, baik itu termasuk juga diagnosisnya. Dan saya ceritakan tentang bagaimana kateter ablasi itu yang merupakan suatu tindakan kuratif atau menyembuhkan untuk aritmia itu berjalan dari waktu ke waktu. Hampir semua penyakit jantung akan menyebabkan pasien harus mendapatkan pemantauan dan pengobatan seumur hidup. Nah, tindakan kateter ablasi ini adalah satu tindakan yang bisa membuat pasien menjadi sembuh dari penyakit jantung sehingga tidak perlu mengkonsumsi obat seumur hidup. Jadi kateter ablasi ini mulai ada didesain dari tahun 1960. Mulai ditemukan kateter, kemudian mulai dilakukan tindakan ablasi pada tahun 1981, dan dalam perjalanannya alat-alat itu berkembang sampai dengan akhirnya 2021 ditemukan berbagai macam energi terbaru untuk nantinya pasien tersebut dapat dilakukan tindakan kateter ablasi. Jadi memang perjalanannya sudah cukup panjang. Dan bagaimana tindakan kateter ablasi itu dilakukan? Jadi kita tahu bahwa itu adalah suatu tindakan yang menyembuhkan, sehingga seringkali pada kondisi-kondisi aritmia itu bisa menjadi salah satu alternatif pilihan yang pertama. Yang kedua baru obat. Dan angka keberhasilannya dan juga angka keamanannya sangat tinggi, sehingga memang ini suatu hal yang memang kita harus perkenalkan pada pasien, termasuk suatu hal yang kita harus lakukan pada pasien ketika dia mengalami suatu aritmia. Karena sekali lagi merupakan tindakan yang judulnya menyembuhkan. Dan bagaimana aritmia-aritmia yang bisa dilakukan tindakan kateter ablasi? Yang pertama adalah supraventricle aritmia. Hampir semua SVT bisa diablasi. Yang kedua adalah tindakan atrial fibrilasi, di mana dalam perjalanannya atrial fibrilasi ini menduduki tempat yang pertama untuk dilakukan tindakan ablasi. Bila memang pasien-pasien tersebut sangat simptomatik ataupun pasien atrial fibrilasi dengan heart failure.
dan juga untuk aritmia ventricle seperti ventricle extrasystole ataupun ventricle tachyarrhythmia yang khususnya yang idiopatik, maka kateter ablasi bisa menjadi proses penyembuhan untuk pasien tersebut. Dan untuk ventricle tachycardia pada penyakit jantung struktural, kita pun bisa melakukan tindakan kateter ablasi meskipun tentunya kita tetap optimalkan dengan obat-obat dan lain sebagainya terkait dengan kelainan strukturalnya. Dan apa sebenarnya yang dilakukan di ruangan elektrofisiologi lab? Intinya kita akan melihat suatu kardiak elektrogram. Yang kita kenal selama ini adalah elektrokardiogram permukaan atau surface ECG yang dia bisa memberikan informasi secara tidak langsung terkait aktivitas listrik di dalam jantung pasien tersebut. Namun ketika kita menyebutkan kardiak elektrogram yang dimaksudkan adalah penempatan kateter intrakardiak di mana kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal listrik untuk memberikan informasi terkait dengan manajemen aritmianya dan tata laksana aritmianya sehingga tindakan kuratif itu bisa dilakukan. Ini perbedaannya bahwa ketika kita melakukan elektrokardiogram permukaan, kita akan meletakkan berbagai elektrod di kulit dada luar yang kemudian akan di-generate oleh mesin menjadi semacam surface ECG. Kita bisa melihat gelombang P, kita bisa melihat PR interval dan kompleks URS dari berbagai macam sudut yang itu nantinya akan memberikan informasi secara tidak langsung terkait dengan aritmia apa yang terjadi. Namun berbeda dengan intrakardiak elektrogram, di mana intrakardiak elektrogram ini langsung meletakkan kateter di dalam jantung dan kita akan mendapatkan sinyal murni dari otot jantung yang terekam pada saat itu juga. Dan berbagai sinyal tersebut nantinya akan kita bisa dapatkan dengan penempatan intrakardiak elektrod. Kalau kita lihat berbagai macam kateter yang dimasukkan, baik itu kateter ablasi, mapping kateter, ataupun bantuan kateter yang steerable seperti ini, termasuk circular kateter, berbagai macam bentuk kateter itu akan bisa membuat kita mendapatkan informasi lebih lengkap di berbagai ruangan jantung sehingga kita bisa mendapatkan gambaran mekanisme aritmia dan kita bisa men-track kecepatannya, kita bisa melihat arah gerak sinyalnya sehingga tindakan ablasi itu mungkin dilakukan. Dan tindakan ini dilakukan dengan anestesi lokal, dengan guided fluoroscopy di ruangan elektrofisiologi lab. Pasiennya pun hanya dengan anestesi lokal dan kita bisa menempatkan banyak kateter di lokasi yang kita inginkan tergantung interest aritmia yang akan kita cari. Sebagai gambaran secara diagram kita bisa melihat bentuk jantung ini, kateter di atrium, kateter di right ventricle, di AV node dan di berbagai tempat di dalam jantung. Sehingga sinyal yang tadinya kita hanya dapatkan dari surface EKG 12 lead adalah seperti ini. Dengan pemasangan intrakardiak elektrogram kita akan bisa merekam aktivitas listrik jantung secara lebih detail. Kita akan tahu daerah mana yang mencetuskan sinyal listrik pertama kali dan kita akan tahu mekanisme aritmia apa yang terjadi sehingga nantinya tindakan-tindakan kuratif bisa dilakukan. Perkembangan yang terbaru adalah 3D mapping system. Bukan hanya sinyal elektrogram yang kita dapatkan namun kita bisa mendapatkan gambaran 3 dimensi terkait aktivitas listrik sehingga nantinya mapping detail dari lokasi aritmia pun akan bisa kita capai. Seperti contoh pada gambar ini kita akan bisa melihat di mana earliest aktivasi dari aritmia dan daerah inilah yang nanti akan kita berikan radiofrekuensi ablasi yang nantinya bisa menghilangkan aritmia secara kuratif. Dan biasanya tindakan 3D mapping ini adalah untuk jenis aritmia yang kompleks. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa SVT saja asalnya bisa dari manapun. Apakah itu EVNRT, apakah itu EVRT. Secara 12 lead EKG mungkin kita bisa akan berdebat mekanisme aritmia apa yang terjadi pada pasien tersebut. Namun ketika kita sudah melakukan intrakardiak elektrogram, maka kita akan secara detail bisa membedakan apakah ini termasuk EVNRT, apakah ini termasuk EVRT, atau apakah ini termasuk atrial takikardi. Jadi gambaran-gambaran elektrogram ini akan memberikan informasi kepada kita di mana lokasi re-entry-nya sehingga kita bisa mengeliminasi salah satu jalur dan menyebabkan aritmenya itu bisa disembuhkan. Ini adalah contoh salah satu tindakan pada pasien dengan AV nodal reentrant tachycardia
di mana tadi disampaikan melibatkan jalur cepat dan jalur lambat atau fast dan slow pathway sebagai gambaran bahwa ketika pasien ini diberikan ekstra stimulus pada atriumnya dan kemudian kita akan melihat bagaimana SVT itu terinisiasi, SVT itu muncul, dan dari gambaran elektrogram ini kita akan tahu bahwa itu suatu FVNRT. Sehingga langsung kita akan bisa mentargetkan lokasi ablasi kita di slow pathway untuk nantinya bisa menghilangkan aritmia itu secara tuntas. Begitu juga kita bisa menghentikan aritmia di ruangan EP lab. Karena inisiasi atau mulainya aritmia dan juga terminasi atau berhentinya aritmia akan memberikan informasi pada kita. Bagaimana mekanisme aritmia yang terjadi, misalnya pada pasien ini terakhir adalah gelombang A yang muncul pada saat aritmianya berhenti, ini surface EKG, ini irama sinus, dan ternyata ketika kita detect lebih detail ternyata itu adalah suatu FVNRT. Sehingga dari informasi intrakardiak elektrogram ini kita akan memberikan gambaran yang lebih detail. Begitu juga SVT yang kedua, yaitu AV nodal reentrant takikardi, di mana itu melibatkan suatu jalur aksesoris pathway. Kita tahu bahwa dari atrium ke ventricle hanya bisa melalui AV node pada orang normal, tapi pada pasien-pasien yang dengan accessory pathway, mereka mempunyai dua jalur, AV node dan accessory pathway, yang letaknya bisa di right ventricle atau di left ventricle side. Dan itu tentunya membutuhkan suatu perekaman intrakardiak untuk kita mengetahui. Jadi semisal pada pasien ini terinjus SVT-nya pada saat dilakukan tindakan di EP lab. Dari perekaman elektrokardiogram kita akan tahu bahwa aritmia ini disebabkan oleh accessory pathway yang letaknya di ventricle sebelah kiri. Ketika kita melakukan tindakan ablasi dengan memberikan energi dengan suhu sekitar 40-50 derajat dengan kateter yang kita masukkan tadi, maka delta wave pada pasien ini akan bisa kita eliminasi sehingga accessory pathway-nya akan menghilang. Kalau kita lihat gambaran surface EKG yang tadinya pasiennya PR intervalnya sangat pendek bahkan tidak terlihat, maka ketika dilakukan tindakan ablasi dan berhasil, maka delta wave-nya akan menghilang. Dan biasanya tindakan ini delivering energi hanya cukup sekitar 2 menit, maka kita akan bisa melihat keberhasilan tindakannya bila memang kita berada di lokasi yang tepat. Jadi seluruh informasi intrakardiak elektrogram ini akan bisa memberikan gambaran kepada kita. Apa panduannya? Kita juga menggunakan panduan fluoroskopi untuk meletakkan kateter ablasi. Seperti pada pasien ini letak ablasinya adalah di left ventricle side, di dekat mitral annulus, di mana kita akan melihat di sini setelah diablasi, maka delta wave-nya akan menghilang, sangat jelas perubahan PR intervalnya dan juga jarak eksentrik pada intrakardiak elektrogramnya akan terlihat. Sehingga ketika hal ini dilakukan, maka pasiennya akan sembuh dari WPW syndrome. Untuk ventricle aritmia pun juga berlaku hal yang sama. Ketika kita melihat EKG 12 lead, takikardi QRS lebar, kita masih akan berpikir apakah itu SVT atau apakah itu VT. Meskipun kita memang harus melihat detail apabila ada AV disosiasi seperti yang kita lihat di sebelah ini, ada gelombang P, ada gelombang P, ini sepertinya ada sinus rhythm yang mengindikasikan ini kemungkinan adalah suatu ventricle takikardi. Meskipun dari gambaran EKG-nya QRS-nya tidak begitu lebar. Nah, kita bisa membuktikan itu dengan intrakardiak elektrogram. Dengan prosedur yang sama, kita bisa pasang kateter di right ventricle. Kita lihat sinyal ventricle-nya begitu banyak di sini dibandingkan sinyal atriumnya yang berasal dari AV node. Di mana right ventricle lebih banyak dari right atrium. Ini yang mendasari terjadinya AV disosiasi. Ketika melihat intrakardiak EKG akan sangat jelas ventricle lebih banyak dari atrium. Dibandingkan dengan ketika kita melihat EKG 12 lead. Nah, ketika dilakukan tindakan ablasi, ventricle takikardi itu akan bisa diterminasi dan iramanya akan kembali sinus dan pasiennya juga sembuh dari ventricle aritmia. Nah, bagaimana pengalaman di rumah sakit kami di Sarjito? Dimulai pada tahun 2012 ketika kami mendapatkan suatu alat elektrofisiologi studi dan ablasi, sehingga pada tahun itu alhamdulillahnya Jogja bisa menjadi center di luar Jakarta yang bisa melakukan tindakan ablasi secara paripurna.
Artinya sejak saat itu kita bisa mengusahakan pasien-pasien bisa dilakukan tindakan IPIS tadi, sehingga kateter ablasi ini menjadi suatu tindakan yang menyembuhkan dari pasien. Namun memang bukan hanya tindakan ablasi saja, kami juga melakukan pemasangan alat device semacam pacemaker, kemudian ICD dan juga CRT yang ini memang juga bagian dari kerja di IP Lab. Jadi memang sudah cukup banyak pasien yang sudah dipasang pacemaker dan sudah banyak pasien yang terbantu dengan alat-alat yang ada di Sarjito. Mulai tahun 2012 sampai dengan 2024, selama 12 tahun sebanyak 800 lebih pasien SVT kita lakukan tindakan ablasi dan juga sekitar 200 lebih pasien dilakukan tindakan VPC dan VT. Meskipun memang secara coverage ini tidak memenuhi, namun tentunya semua ikhtiar kita maksimalkan supaya pasien-pasien dengan aritmia bisa mendapatkan tindakan sampai paripurna. Dan 800 lebih kita kerjakan dengan alat 2 dimensi atau kita sebutnya konvensional mapping system. Namun semenjak tahun 2022 kami mendapatkan alat ablasi 3D mapping system sehingga untuk kompleks aritmia kita mulai kerjakan, namun memang jumlahnya tentunya masih ada keterbatasan. Dan jenis aritmia yang diablasi sebenarnya sama dengan yang banyak ditulis di publikasi yang sudah ada, bahwa paling sering adalah AVNRT. 400 pasien dengan AVNRT dan sisanya adalah AVRT, idiopathic left ventricle tachycardia, VT dari berbagai macam lokasi, atrial fibrilasi, kemudian atrial flutter, termasuk atrial tachycardia dan beberapa kompleks aritmia. Dan harapan kami mudah-mudahan ke depannya tindakan ini akan semakin bisa ditangkankan seiring dengan keberhasilan tindakan tersebut. Sukses rate yang kami dapatkan di Rumah Sakit Sarjito kurang lebih juga sama di beberapa center lain yang dipublikasi bahwa 91% berhasil dilakukan tindakan ablasi dan kebanyakan adalah dengan mapping system yang konvensional. Memang sisanya tentunya kita masih akan melakukan tindakan 3 dimensi pada pasien-pasien yang memang mengalami aritmia kompleks. Namun dengan melihat angka ini, tentunya ini merupakan suatu hal yang menggembirakan bahwa pasien-pasien aritmia di luar sana yang seringkali kadang-kadang datangnya bukan ke dokter jantung, kadang datangnya ke dokter yang lain yang dimana keluhan palpitasinya dianggap sebagai suatu kecemasan, dianggap suatu gangguan psikiatri, ternyata memang betul dia mempunyai aritmia, maka kita harus lebih agresif melakukan screening atau melakukan deteksi palpitasi terkait mencari penyebabnya apa supaya pasiennya juga mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Ini adalah tindakan yang biasa kami lakukan. Di ruangan elektrofisiologi di Sarjito, jadi biasanya pasiennya hanya dengan anestesi lokal dan kita melakukan tindakannya dalam ruangan yang semi steril. Prosedur ablasi kalau untung bisa hanya 2 jam, tapi rata-rata tindakan sekitar 3-4 jam. Sehingga kita memang harus bersabar memunculkan aritmia tersebut. Anestesinya hanya lokal, biasanya lewat vena femoralis. Kita masukkan 3 kateter besar ini. Dan pasien sadar selama tindakan. Kateter akan kita masukkan ke dalam jantung, guided dengan fluoroskopi, dan kita akan memunculkan aritmia-aritmia yang sesuai dengan klinis tadi. Bila kemudian muncul, maka kita akan bisa lakukan lokalisasi di mana aritmia tersebut berada dan kemudian dilakukan tindakan ablasi. Dan bila selesai pun, kita masih akan menunggu mencoba memunculkan lagi aritmianya tersebut sampai kita yakin bahwa pasiennya tersebut tidak lagi muncul aritmia yang dikeluhkan. Sebagai summary, bahwa elektrogram adalah suatu aktivitas listrik di dalam kardiak yang kita bisa merekamnya. Dan informasi yang didapatkan dari kardiak elektrogram itu sangat membantu physician untuk menentukan mekanisme aritmia, sekaligus untuk mencari di mana lokasi aritmianya. Karena nantinya tindakan ablasi sebagai suatu tindakan kuratif akan dapat dilakukan sehingga pasien bisa terbebas dari aritmia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erika.
yang sudah menyampaikan tentang tata laksana kuratif ya untuk tachyarrhythmia dengan ablasi 2D yang dimulai sejak 2012 dan 3D mulai 2022 dengan prestasi dan cakupan yang sudah dicapai selama ini. Baik, kita masih punya waktu 10 menit untuk diskusi. Karena tadi Dr. Erika dan Dr. Putrika masih sisa 2 menit, jadi kita masih punya cukup waktu untuk bertanya. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik dan saya kira akan banyak pertanyaan dari para audiens. Belum ada? Ya baik. Oh ada. Kami persilakan. Minta tolong disebutkan nama dan dari mana dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk materinya yang menarik dok, serta kesempatannya untuk bertanya. Saya Seno dari RSUD Batang, Jawa Tengah. Jika kita lihat tadi, kalau kita ikuti alur guideline untuk tata laksana aritmia, sepertinya ya yang ideal seperti itu dan itu enak sekali. Contohnya saya punya satu pasien dok, dari awal kita sudah dari history taking, familial historinya sudah jelas, ada keluarga juga yang punya aritmia, terus kita lakukan echo di daerah juga curiganya nih kok kanannya jelek dari TAPSET, ada TR, terus septalnya juga tidak begitu bagus. LV-nya masih oke, EF hanya reduce sedikit, terus kami rujuk lah. Pasien ini karena sering datangnya tuh VT terus dok berulang. Kami rujuk ke dokter Erika waktu itu, terus sudah di studi elektrofisiologi, akhirnya CMR, terus curiganya ya ARVC, terus akhirnya dipasang ICD gitu. Itu enak, contoh yang bagus dok, contoh yang ideal, tapi pada kenyataannya kita di daerah itu sulit sekali untuk merujuk pasien. Ini saya dapat lagi satu, curiga ARVC juga, tapi katanya sekarang ICD sudah nggak ditanggung BPJS. Jadi ya udah datang VT terus dok, tiap 2 minggu datang dengan VT, kadang-kadang seminggu, kadang sebulan. Nah, kalau di daerah tuh kita baiknya gimana, enaknya menurut dokter kalau keadaan yang tidak ideal seperti itu. Kita sudah pakai beta blocker dosis maksimal, kita udah 10 sampai 20 masih sering, terus kita akhirnya pakai amiodaron. Nah, itu kalau amiodaron long term itu bagaimana gitu. Jadi saya mohon pandangannya, mohon sharing pengalaman atau bagaimana dari dokter kira-kira untuk kondisi-kondisi yang tidak ideal pada kasus-kasus aritmia, misalkan VS juga banyak yang trigemini, yang pasiennya trigemini, bigemini, usia muda dan nggak mau dirujuk gitu. Nah, kita kontrolnya dengan beta blocker saja, jangka panjang bagaimana, nanti kira-kira kardiomiopati apa enggak kalau dari dengan hanya beta blocker kita blok tapi masih kadang-kadang VS-nya muncul sering gitu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih atas pertanyaan, cukup panjang, tapi Dr. Vera, Dr. Erika bisa menyimpulkan pertanyaannya, kemudian monggo silakan. Baik, terima kasih dokter, jauh-jauh dari Batang ya dok. Kita ingat kayaknya pasiennya dok yang dari Batang itu ada 2 orang, satunya buliknya kalau nggak salah. Satunya bulik itu sama satu pasien, dua-duanya sama-sama kita pasang ICD. Jadi memang kalau pada pasien yang datang dengan VT berulang, tentu saja kita harus walk up ya dok, masalahnya di mana, penyebab dari VT-nya apa. Dan untuk mem-walk up itu memang kita membutuhkan beberapa pemeriksaan lanjutan ya dok. Mungkin di RSUD Batang ada Holter. Belum ada. Baik, kita pemeriksaan lanjutan ya mulai dari, karena kalau pada saat perekaman EKG bisa jadi kita belum bisa menilai burdennya. Seberapa banyak atau seberapa sering misalnya VT-nya atau PVC-nya itu dalam 24 jam berapa banyak. Kemudian morfologinya seperti apa. Karena dari data tersebut burdennya berapa, morfologinya seperti apa, kita akan bisa mengarah nih, memperkirakan penyebabnya apa. Kemudian tentu saja ekokardiografi menjadi pemeriksaan dasar apakah ada penyakit struktural atau tidak. Bisa jadi mungkin butuh pemeriksaan lebih advance dok, seperti pasien dokter itu sampai kita bisa tegak
air visi, tentu saja kita membutuhkan bantuan imaging sehingga memenuhi kriteria untuk didiagnosis air visi. Dan tata laksananya sesuai dengan underlying disease. Kalau memang misalnya PVC, bigemini, trigemini, setelah kita walk up sampai penyakit struktural itu betul-betul tidak ada, artinya bahwa ini idiopatik, maka kita bisa melakukan tindakan ablasi. Tetapi apabila dia ada penyakit jantung struktural, maka pilihannya secara umum adalah kita memasang implan ICD. Saya rasa mungkin seperti itu. Kalau amiodarone memang kita nggak menyarankan long life ya dok, karena efek sampingnya yang lebih